Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga. Tentunya saya di sini masih ditemani oleh Ki Slamet, Bro Caplang, dan juga Mas Dobleh. Hari ini kita sudah berada di Gunung Leuser teman-teman. Tepatnya berada di Aceh. Namun kita baru saja sampai, ibaratnya kita baru menginjak perbatasan antara tanah milik warga dan juga tanah milik negara, yaitu Gunung Leuser. Namun kita di sini hanya berempat saja karena Bawor tidak kami ikut sertakan di sini. Kenapa? Ya karena teman-teman tahu sendiri bahwa hutan ini adalah hutan lindung yang kemungkinan besar banyak binatang buasnya. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka Bawor kami tinggalkan di rumah teman-teman. Namun kita tidak mengambil keputusan ini hanya berempat, melainkan kita sudah menanyakan kepada Eyang Basuki bahwasanya bagaimana jika Bawor ditinggalkan, apakah tidak apa-apa, dan alhamdulillah tidak apa-apa. Karena peran yang sangat penting untuk Bawor itu adalah ketika mengambil pusaka paku bumi kehidupan dari tangan Syekh Jubah Biru. Sesudah itu ibaratnya Bawor sudah lepas tangan atau tidak diwajibkan untuk mengantarkan ke Empu Tirta Sulam atau selanjutnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kami di sini ingin menemui Empu Tirta Sulam. Gurunya Empu Ranubaya. Benar. Nah, Empu Ranubaya ini adalah empu yang dulu membuat pusaka atau pedang naga puspa. Benar. Nah, ini gurunya beliau teman-teman. Berarti kan lebih wow ya namanya gurunya ya. Jadi kita di sini hanya berempat. Mudah-mudahan nanti kita di sini diberi kemudahan, Amin. diberi kelancaran, Amin. tanpa ada halangan hingga kita bisa segera pulang, Amin, membawa hasil yang kita harapkan. Amin. Dan ini sesuai perintah dari Eyang Basuki bahwasanya pusaka paku bumi kehidupan alangkah baiknya dibungkus. Nah, kami sudah bungkus. Mohon maaf kemarin tidak kami bungkus karena kita kan di Papua tidak membawa kain. Jadi mau pakai kain kaos kita, kami merasa kaos kita kotor. Jadi kita beli kain yang baru untuk membungkus ini agar kita di Aceh ini pusakanya terbungkus. Jadi seperti itu. Ini ada tambahan. Cukup ya. Nah, buat teman-teman ini yang sudah WA, ya terima kasih. Mungkin belum sempat saya balas, tapi insya Allah teman-teman tenang saja. Nanti kalau sudah selesai, pasti saya balas semuanya satu persatu. Intinya jenengan sabar saja dulu. Kalau memang rezekinya jenengan untuk memiliki, pasti jenengan mendapatkannya. Tetapi kalau jenengan punya uang banyak pun, kalau belum rezekinya untuk memiliki, ya mohon maaf. Jadi seperti itu teman-teman. Ya sudah, kita mungkin melanjutkan perjalanan. Sebaiknya ke arah sana ya, karena arah sana kayaknya mau naik.
Assalamualaikum. Mohon maaf, jenengan siapa? Oh, sepertinya lebih baik jenengan jika berkenan masuk saja ke jasad salah satu di antara kami, biar kita lebih leluasa untuk mengobrolnya. Apakah jenengan bersedia? Alhamdulillah, monggo. Terima kasih jenengan sudah mau memasuki jasad salah satu di antara kami. Mohon maaf, untuk melanjutkan pembicaraan tadi, jenengan ini siapa? Apakah boleh perkenalan? Panggil saja saya Tengku Abdul Kiswan. Tengku Abdul Kiswan. Oh, Ada perlu apa kalian datang di tempat ini? Dan kalian sebenarnya siapa? Bisa sampai di tempat ini? ya, jadi kami ini sebenarnya datang ke tempat ini sedang berjalan untuk mencari makhluk yang bernama Empu Tirta Sulam. Kenapa kau mencarinya? Ya, kami mencari beliau karena kami ada keperluan. Apa keperluannya? Oh ini, kami ingin menyerahkan ini kepada Empu Tirta Sulam. Sebenarnya apa itu? Ini adalah pusaka paku bumi kehidupan. Pusaka paku bumi kehidupan ini adalah pemberian dari Syekh Jubah Biru yang kami dengar-dengar pemilik aslinya dahulunya itu adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan kami mencari Empu Tirta Sulam untuk menyerahkan ini. Baiklah. Berarti kalianlah yang sedang saya tunggu. Maksudnya? Empu Tirta Sulam menyuruh saya untuk menjemput kalian. Oh, kapan beliau menyuruh jenengan? Tentunya kemarin. Apa alasan beliau? memberitakan saya. Ya, apa alasan beliau menyuruh jenengan untuk menjemput kami? Saya hanya diperintahkan ketika ada manusia yang datang kemari dan membawa benda tersebut. Saya disuruh untuk menunjukkan ke tempat beliau. Di mana memangnya beliau bertempat tinggal? Beliau berada di Kadipaten Gayo Maraye. Kadipaten Gayo Maraye. Di mana itu? Apakah masih jauh tempatnya dari tempat ini? Tentu saja tempatnya masih jauh dari tempat ini. Dan kalian harus berjalan terus menuju ke arah utara yang nantinya akan menemukan Kadipaten Gayo Maraye tersebut. Oh, berarti kita harus berjalan ke arah utara sampai kita menemukan suatu Kadipaten Gayo Maraye. Disitulah nanti Empu Tirta Sulam berada. Ini sebenarnya hanya kebetulan saja ya, Tengku Abdul Kiswan. Sebenarnya kita tidak tahu akan mendapat petunjuk seperti ini, tapi alhamdulillah sekali dengan bertemu dengan jenengan, dan ternyata yang kita tidak sengaja bertemu ini adalah utusan dari Empu Tirta Sulam untuk menjemput kami. Ya, terima kasih karena jenengan sudah menjalankan perintah dari Empu Tirta Sulam untuk menunjukkan arah kepada kami. Ya, mungkin kita akan langsung melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa bertemu dengan Empu Tirta Sulam. Tapi mohon maaf, apakah jenengan tidak bisa mengantarkan kami dengan cara yang lebih cepat? Sebenarnya saya tidak bisa. Apakah? Kenapa? Apa karena Ampulah. ditugaskan hanya untuk
memberi petunjuk seperti ini saja? Tentu saja seperti itu. Dan empu bilang bahwasanya kalian adalah yang harus terus berjalan ke arah utara sana. Dan saya tidak bisa mengantarkan kalian. Maka dari itu, mohon maaf sekali jika saya tidak bisa mengantarkannya. Baik, terima kasih. Walaupun jenengan tidak bisa mengantarkan kami ke Kadipaten Gayo Marayek, namun ini sebuah petunjuk yang sangat berarti untuk kami. Baik, terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, jadi kita tidak sengaja bertemu dengan suatu makhluk yang bernama Tengku Abdul Kiswan. Beliau ternyata malah utusannya Empu Tirta Sulam untuk menjemput kami. Namun beliau tidak seperti manusia ya, dijemput ya dibawa ke sana. Namun dia menjemput dalam arti memberikan petunjuk yang lebih akurat agar kita mungkin lebih cepat untuk sampai ke Kadipaten Gayo Marayek. Berarti keberadaan dari Empu Tirta Sulam adalah di Kadipaten Gayo Marayek. Ya sudah, kalau begitu kita langsung saja berjalan menuju ke sana. Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Amin. Ya. Dan sepertinya kita memang merasakan apa nggak sih? Kita kayak diberi kemudahan yang sangat luar biasa. Iya, tanpa kita sadari ya. Iya, karena alhamdulillah dari kita berjalan mungkin sudah puluhan kilometer, tapi alhamdulillah tidak ada halangan satupun. Ya halangannya wajar lah, hanya jalan yang susah. Tadi juga hampir sempat masuk jurang diselamat, tapi alhamdulillah Mas Dobe cekatan langsung ke ambil tangannya. Iya. Alhamdulillah. Tadi kalau sampai diselamat masuk ke jurang mungkin tinggal namanya saja. Dalam banget tadi. Ya sudah, yuk Mas Dobe, kita langsung saja ke sana. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa jangan-jangan jenenganlah yang bernama Empu Tirta Sulam? Alhamdulillah. Bagaimana jika jenengan masuk ke salah satu jasad di antara kami ini? Karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada jenengan. Oh nggih, alhamdulillah. Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Terima kasih jenengan sudah mau masuk ke salah satu dari kami. Dan alhamdulillah setelah perjalanan yang cukup panjang ini, akhirnya kita sudah sampai ke Kadipaten ini dan bertemu dengan jenengan. Ya, bagaimana dengan perjalanan kalian? Alhamdulillah perjalanan kami baik-baik saja. Alhamdulillah tidak mendapatkan halangan-halangan yang berat. Bahkan kalian bertemu dengan salah satu utusanku. alhamdulillah kami sampai ke sini dengan cepat. Salah satunya karena kami mendapat petunjuk dari utusan jenengan, yaitu Tengku Abdul Kiswan. Ya, alhamdulillah. Lalu sebenarnya tujuan apa kalian ingin menemuiku? Saya yakin jenengan pasti sudah tahu semuanya, karena buktinya jenengan juga mengutus utusan jenengan untuk menjemput kami. Itu berarti jenengan sudah mengetahui apa tujuan kami yang sebenarnya. Namun alangkah baiknya, karena kami yang mempunyai kepentingan dengan jenengan,
kami akan mengatakannya kembali bahwa kedatangan kami ke sini untuk menemui jenengan adalah ingin mengantarkan pusaka paku bumi kehidupan ini kepada jenengan agar dibuatkan menjadi lebih dari satu. Apakah jenengan berkenan untuk membantu kami? Saya sudah mengetahuinya semua. Dan insya Allah saya akan membuatkan apa yang diperintahkan. Lalu, di mana paku bumi kehidupan itu? Kasih aja. Bisakah kalian buka penutupnya? Baik. Buka seluruhan. Iya. Baiklah, saya akan segera membuatkan. Insya Allah nanti akan selesai sebelum petang tiba. Kalian tunggulah. Mohon maaf, berarti kami menunggu jenengan sampai jadi Ya, dan tidak sampai petang hari jenengan sudah selesai. insya Allah sebelum petang tiba. Alhamdulillah jikalau begitu. Lalu bagaimana ini? Saya akan segera membuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke teman-teman ya, jadi kami sebenarnya agak bingung sih teman-teman ya, karena ya inilah yang namanya manusia ya, diberi kemudahan kurang bersyukur, diberi cobaan mengeluh. Karena kita sepanjang perjalanan alhamdulillah diberi kelancaran, dan sampailah kita bertemu dengan Empu Tirta Sulam. Kita hanya berbicara sangat singkat seperti itu. Beliau juga sepertinya sangat tergesa-gesa untuk segera membuatkan paku bumi kehidupan itu menjadi lebih dari satu, seperti yang sudah diperintahkan. Entah siapa yang memerintahkan beliau, karena tadi saya belum sempat bertanya. Karena saya kebingungan juga, karena saya merasa ini kok kayak buru-buru banget, atau memang biar cepat atau bagaimana saya tidak tahu teman-teman. Tapi yang jelas kita harus ucapkan alhamdulillah karena semuanya diberi kelancaran. Berarti kita akan menunggu di sini sampai Empu Tirta Sulam kembali ke sini dan membawa paku bumi kehidupan itu ke sini. Dan wujudnya seperti apa, bentuknya seperti apa, kita akan tahu nanti setelah beliau kembali ke sini. Ya mungkin kita akan menunggu cukup lama, karena kita diberi waktu menunggu itu sampai petang hari. Sebelum petang hari beliau akan datang insya Allah. Sedangkan ini kan baru sekitar zuhur ya, tadi dengar azan kan ya. Sedangkan kita berangkat dari pagi teman-teman, dan ini sudah sekitar jam setengah 12-an atau jam 12. Jadi kalau mentok-mentoknya ya jam setengah 6 sebelum petang hari, berarti kita nunggu di sini dulu. Ya sudah, begitu saja teman-teman, nanti kita tunggu kehadiran beliau kembali. Mudah-mudahan beliau kembali dengan membawa paku bumi yang sudah jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesuai apa yang saya janjikan, Sang Pencipta merestuinya. Sebelum petang, pusaka paku bumi kehidupan telah jadi saya buat.
Alhamdulillah. Ternyata apa yang jenengan janjikan, apa yang jenengan katakan, bahwasanya kami disuruh menunggu di sini tidak sampai petang hari tiba, jenengan akan kembali dan mengantarkan paku bumi itu kepada kami, dan ternyata benar. Namun di manakah paku bumi kehidupan itu berada sekarang? Ya, sebelum saya memberikan paku bumi kehidupan itu kepada agam sekalian, saya ingin berpesan. Bahkan mungkin ini adalah suatu peringatan kepada agam-agam sekalian. Karena pada saat saya membuat paku bumi kehidupan itu, saya cukup takjub dan heran karena saya melihat bayangan masa depan yang sungguh menakjubkan. Masya Allah. Setelah siapa-siapa saja yang memiliki atau memegang pusaka paku bumi kehidupan itu, saya sungguh takjub. Karena sumber-sumber kehidupan, sumber kemuliaan, sumber kekayaan, sumber dari segala sumber menghampiri kepada siapa yang memegang mustika paku bumi kehidupan itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu. Itulah kenapa saya berpesan atau peringatkan kepada agam sekalian untuk lebih bijaksana setelah memiliki pusaka paku bumi kehidupan itu. Mungkin apa yang saya katakan kalian bisa dengan sangat memahaminya. Insya Allah. Baiklah, mungkin hanya itu saja pesan dariku. Akan saya berikan paku bumi kehidupan kepada kalian. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Silahkan. Siapa yang ambil? Ya, di situ saja. Saya hanya ditugaskan untuk membuat paku bumi kehidupan itu. Saya tidak bisa berkata-kata selain daripada itu. Oke. Baiklah, hanya itu yang bisa saya buat, dan hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada agam sekalian. Sebelum jenengan pergi, apakah boleh saya bertanya? Silahkan. Apakah paku bumi kehidupan yang saya serahkan kepada jenengan itu sudah dibuat semua atau bagaimana? Saya ditugaskan oleh Sunan Giri hanya untuk membuat beberapa biji saja, dan sisanya masih ada di tempatku. Kenapa? Saya tidak mengetahui. Saya hanya diperintahkan untuk sementara waktu. Saya diperintah untuk membuat yang sudah saya buat itu. Oh, berarti jenengan hanya menjalankan tugas saja, tidak tahu alasannya kenapa, karena yang dibuat tidak semuanya seperti itu. Benar. Oh, nggih, mungkin nanti akan saya coba tanyakan kepada beliau saja. Ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, jenengan sudah membantu kami. Ini benar-benar luar biasa. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba nanti buka pelang. Maju.
Hitungannya begitu besar Iya. ya, Mas ya. Rasanya itu beda sekali. Karomahnya ya Allah. Dibungkus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah ya Allah. Bisa tolong di apa? Biar nggak ngumpul. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Ini Mas Topleh. Maka dari itu saya tadi menanyakan kepada mungkin bisa dibungkus lagi di sana. Makanya tadi saya menanyakan kepada Empu Tirta Sulam apakah sudah dibuat semua atau belum. Karena saya melihat dari bungkusannya kok kecil. Ya mohon maaf bukannya saya apa-apa ya, tapi kan lebih baik saya bertanya daripada nanti saya kebingungan. Dan ternyata benar tidak dibuat semua itu paku buminya. Karena Empu Tirta Sulam hanya mengikuti perintah dari Eyang Basuki untuk membuat segitu saja. Jadi alasannya apa juga dia tidak tahu. Jadi mungkin kita nanti kalau ada Eyang Basuki bisa bertanya kepada beliau. Tapi yang jelas ini teman-teman ya, alhamdulillah berarti mustika atau pusaka paku bumi kehidupan sudah jadi dan bentuknya sama persis dengan paku yang utuh itu, hanya saja bentuknya lebih kecil, bahkan sangat kecil kalau dibandingkan dengan aslinya. Namun ini hanya seberapa saja ya. Jadi kita tidak tahu alasannya apa, kenapa kok tidak dibuat semua. Namun saya di sini tidak mau bersuuzon atau berpikir yang negatif, tapi yang jelas pasti ada alasannya. Hanya saja alasannya kita tidak tahu, dan mungkin kita nanti akan coba tanyakan ke Eyang Basuki kenapa tidak dibuat semua, kenapa hanya dibuat segitu saja. Yaudah, mungkin seperti itu saja teman-teman. Nanti kita akan coba langsung panggil Eyang Basuki saja. Mudah-mudahan beliau mau hadir. Jikalau beliau mau hadir, kalau tidak ya kita akan sambung video ini di rumah. Jadi seperti itu aja. Mungkin kita langsung pulang saja, mumpung masih sore ya. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi buat teman-teman itu wujudnya atau bentuk pusaka paku buminya seperti tadi yang teman-teman sudah lihat. Yuk kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nggak salah? Ya salaman ya. Kamu di sana itu Oh di iya, sini. ya yang itu. Yang Ini ditata dulu Ya. biar kelihatan semua. mana? Udah pas yang? Sudah, kamu ke sana. Alhamdulillah. Jadi kebenaran sekali nih yang sebenarnya kami mengharap sekali kehadiran jenengan, dan sekarang tiba-tiba jenengan hadir di sini. Sekalian saya mau menanyakan sesuatu hal kepada jenengan. Mau menanyakan apa kamu? Jadi alhamdulillah kami sudah berhasil membawa paku bumi kehidupan ke Empu Tirta Sulam. Dan alhamdulillah sekarang sudah kami dapatkan apa yang sudah jadi. Ya, Jadi yang Empu Tirta Sulam buat itu hanya 20 biji saja ya. nah terus kenapa? Nah itu sebenarnya bukan bermaksud apa-apa, tapi benda yang kami dapatkan Yang awalnya yang secara itu utuh itu kan besar. Tapi kenapa kok hanya 20 biji yang jadi gitu, anu Eyang? Iya, memang saya sengaja menyuruh Tirta Sulam untuk membuatkan 20 saja. Dan yang 5 nanti kalian pegang. Yang 15 kalian sebarluaskan kepada umat manusia yang mau memaharinya. Yang 5 itu untuk kami.
Menurut kalian bagaimana? Soalnya kami kan masih berlima. Saya, Mas Saplang, Slamet, Bawongso, dan Bawor. Betul. Yang satu untuk Bawor. Namun yang 4 bukan untuk kalian. Kenapa ya? Ya kalian tidak berhak di sini untuk memiliki paku bumi kehidupan. Namun kalian akan mendapatkan satu-satu, tapi harus diserahkan kepada sahabat goibmu yang menurut kalian patut untuk memilikinya. Terserah kalian mau menyerahkan kepada siapa saja. Yang penting jangan sampai salah. Baik ya. Baik. Paham? Paham. Jadi kalian berempat ini tidak mendapatkannya, melainkan hanya dititipi untuk nanti diberikan kepada sahabat goib kalian. Terserah siapapun yang mau kalian beri. Lalu yang untuk Bawor, biarkan Bawor simpan sendiri, atau mau dikasihkan kepada siapapun juga boleh, itu terserah Bawor karena sudah menjadi haknya Bawor. Seperti itu. Namun kalian jangan berkecil hati karena tidak dikasih satu-satu. Sudah capek-capek ke Papua, ke Aceh, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Jangan berkecil. Kenapa? Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi seperti itu. Karena menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seseorang muslim. Seseorang muslim lebih diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Bukan hanya mencari manfaat dari orang atau memanfaatkan orang lain. Ini adalah bagian dari konsep Islam yang penuh cinta, yaitu memberi, selain itu memanfaatkan. Kita memberikan manfaat kepada orang lain. Semuanya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Tenang saja. Sebagaimana firman Allah, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Dan Rasulullah juga bersabda, dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya. Dan ada lagi, barang siapa membebaskan seseorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid atau rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggalkannya atau meninggikannya. Paham? Jadi jangan berkecil hati. Namun bagi yang memilikinya juga ini harus hati-hati. Karena apa? Benda semacam pusaka paku bumi kehidupan yang jelas-jelas kemanfaatannya sangat luar biasa. Saya khawatir, dan itu juga salah satu alasan saya menyuruh
Tirta Sulam hanya membuatkan sedikit saja. Karena apa? Saya takut nanti yang memilikinya menjadi istidraj. Tahu apa tidak kamu? Istidraj. Insyaallah tahu. Apa, Mat? Ya mohon maaf, saya jawab yang ini sepengetahuan saya. Yang istiraj adalah makhluk Allah yang diberi kesenangan melalui berbagai macam hal, dari kesehatan, dari rizkinya, dari usahanya, diberi kemulusan, kelancaran terus, tapi manusia tersebut lupa akan siapa yang memberinya. Betul, Mat. Kamu kesini, Mat. Saya yang Ya, kamu kesini. Ini ambilin rokok. ambilin rokok. Iya, sini. Oh iya. Bentar yang. Ini koreknya yang. Ya. Kalian mau ngerokok ya nggak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan. Betul, Mat. Istiraj adalah ujian atau cobaan berupa kenikmatan bagi mereka yang lalai. Istiraj adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kenikmatan kepada mereka yang durhaka kepadanya dan membuat mereka lupa bersyukur kepadanya. Kemudian secara tiba-tiba kesenangan atau kenikmatan itu dicabut oleh Allah dan tidak diberikan waktu untuk bertobat. Bahaya apa tidak ini? Contoh yang paling mudah dipahami yang bisa menggambarkan istilah istiraj adalah mereka yang tidak pernah beribadah tetapi selalu dicukupkan rezekinya dan bebas dari sakit. Nah, ini kamu Mas Dobleh, Caplang, selamat. Hati-hati. Kalau kalian dikasih sehat, rezekinya lancar, bisa saja ini adalah ujian. Karena ujian yang paling berbahaya itu ya ini, ketika dikasih kenikmatan. Makanya saya hanya memberikan sedikit saja, karena nanti akan dipilih hanya orang-orang yang sekiranya mampu untuk memiliki pusaka paku bumi kehidupan. Mampu dalam arti apa, Mat? Mampu dalam arti menjalankan ibadahnya. Jangan sampai nanti ketika memiliki paku bumi kehidupan berubah menjadi yang tadinya miskin menjadi kaya, lupa sama Gusti Allah, malah menyembah-nyembah paku bumi. Itu kan salah. Apalagi diceritakan kepada sanak saudaranya bahwa memiliki ini menjadi merubah nasib, itu tidak boleh. Kalaupun merubah nasib kalian, diam saja daripada menimbulkan rasa iri nanti. Mau ngapain, Mas Dobleh? Oh, ngerokok. Ya udah, rokok saja nggak apa-apa. Persilahkan. Ya. Lalu ciri-ciri seorang hamba yang terkena istiraj itu seperti apa? Ada yang tahu apa tidak? Kalau tidak ya jangan mikir, bilang saja tidak. Tidak. Biar cepat saya jelasinnya. Ya, jadi banyak ciri-cirinya. Beberapa diantaranya adalah dilancarkan segala urusan, padahal tidak pernah mengingat Gusti Allah. Tidak belajar tapi pinter, tidak pernah puasa tapi sehat, bermaksiat tapi hidup sukses, dibiarkan menikmati kenikmatan dunia, tidak bayar zakat tapi rezeki mengalir terus, durhaka kepada orang tua tapi dihormati banyak orang, tidak ada rasa takut ketika meninggalkan sholat, dibiarkan terlena dalam kemaksiatan, jarang ditimpa musibah meskipun semakin jauh dari Allah Ta'ala, semakin jauh dari apa tadi? Gusti Allah. Terus tidak membaca Al-Quran tapi hatinya tenang, lalu dibiarkan mendapat apa yang
inginkan. Kamu tenang apa tidak hatinya? Insya Allah. Tapi membaca Al-Quran apa tidak? Insya Allah. Nah, kalau tidak membaca Al-Quran tapi hatinya tenang, berarti ini ciri-ciri kalian terkena istiraj. Nah, dalam Islam itu sudah berulang kali saya jelaskan. Nanti nih saya khawatir kepada siapapun yang memiliki pusaka paku bumi. Seandainya dan mudah-mudahan ya, siapapun yang memiliki lalu mengalami perubahan yang begitu menakjubkan, itu saya khawatir mereka menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur. Karena apa? Orang-orang yang sombong dan takabur itu merupakan sifat yang dibenci Allah dan dilarang dalam Al-Quran. Kalian tahu apa tidak sombong itu artinya apa? Kalau tidak ngomong tidak, jangan mikir. Biar saya cepat ngomongnya ini. Silahkan. Nah gitu. Sombong itu diartikan sebagai sikap menganggap diri lebih baik, lebih mulia, atau lebih hebat daripada orang lain. Sifat ini biasa muncul karena berbagai hal, seperti merasa diri dekat dengan Allah, menganggap semua kebaikan berasal dari diri sendiri, atau meremehkan orang lain. Akibatnya apa? Dari sifat sombong, tidak mampu mengambil pelajaran. Jiwa itu selalu gundah dan terguncang, selalu melakukan kesalahan dan kekurangan, tidak dapat meraih surga, menjauhkan dari rizki Allah, malu menerima kebenaran, sulit mendapat bantuan dan pertolongan Allah. Jadi jangan sampai nanti kalian menjadi seperti iblis. Kenapa, Mat? Ya karena iblis sejatinya itu sangat sempurna, maksudnya dalam arti sempurna itu dia lebih pintar, lebih menguasai tentang bahkan Al-Quran bisa hafal, tetapi dengan kesombongannya tidak mau menyembah Allah dan tidak mau mengakui Allah, makanya itu disebut iblis. Ya seperti itu. Namun lebih tepatnya seperti ini, Mat. Oh ya. Kenapa jangan sampai sombong atau takabur? Karena jangan sampai kalian disamakan dengan iblis. Karena iblis itu diusir dari surga karena kesombongannya. Lalu iblis itu menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Gusti Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Mat, kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, dan mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Karena apa? Iblis menganggap, engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Selamat. Siapa nama iblis yang diusir dari neraka? Mohon maaf yang Padahal kalau kamu tahu, nanti akan saya beri hadiah untuk kamu. Tapi karena kamu tidak tahu, ya sudah. Namanya itu adalah Azazel. Kamu tahu, Bleh? Tahu tapi lupa. Ya, karena tidak ditanya jadi bilangnya tahu, padahal tidak tahu. Ya. Terus sekarang saya tanya lagi, arti nama Azazel itu apa? Azazel adalah hamba Allah yang terhormat atau mulia. Kenapa diganti nama menjadi iblis? Ya karena tidak menuruti perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah itu namanya, tadinya itu Azazel, hamba Allah yang terhormat atau mulia, namun diganti menjadi namanya iblis. Jadi seperti itu. Paham apa tidak? Itu yang saya khawatirkan nanti ketika kita bilang saja kalian, jika kalian ini dobleh seumpamanya diberi
pusaka paku bumi kehidupan. Lalu Dobleh dalam waktu yang dekat atau yang lama tiba-tiba beli kendaraan, mobil, atau bikin rumah yang besar, tidak merasa bahwa itu pemberian dari Gusti Allah, tapi merasa usaha dari diri sendiri. Itulah yang dinamakan istiroj. Makanya jangan sampai seperti itu. Dan saya tidak ingin kalian seperti itu. Kalian cukup bermanfaat bagi orang lain saja. Karena apa? Gusti Allah akan memberikan yang lebih untuk kalian nanti. Tidak di dunia ya, di akhirat. Makanya saya menyuruh kalian untuk melakukan atau menjalankan tugas ini supaya kalian kebagian rezekinya dari Gusti Allah, kebagian manfaatnya dari Gusti Allah. Ya kalau saya mau ambil, saya bisa ngambil sendiri, tapi nanti kalian tidak dapat apa-apa. Keuntungan yang kalian dapatkan dari bermanfaat kepada orang lain itu banyak. Contohnya ini si Yoga, sudah saya bilang kan, dibikinkan rumah sama seseorang, dia hanya menjalankan tugas, tapi orang tersebut terbantu, dia memberikan hadiah yang luar biasa. Itu datangnya secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan itu terjadi pada kalian. Amin, amin. Siapa tahu nanti kalian menolong orang tersebut terwujud keinginannya melalui doa-doa yang dipanjatkan kepada Gusti Allah. Lalu hatinya dia terbuka, lalu dia ingat kepada kalian semua, lalu ingin membantu perekonomian kalian semua. Ini saya tahu perekonomian kalian semua ini seperti apa. Saya tahu ini Yoga istrinya juga marah-marah karena uangnya habis, tapi malah pergi-pergi terus. Tapi ya ada saja, mertuanya datang bawa sayuran, bawa makanan. Jadi tenang saja, Allah pasti akan tidak membuat sengsara kalian asalkan kalian bermanfaat untuk orang lain. Jadi sudah paham semua ya, kenapa saya hanya menyuruh Tirta Sulam untuk membuat 20 saja, yaitulah alasannya. Mudah-mudahan nanti siapapun yang memilikinya, kalau perlu kalian ingatkan Mas Dobleh. Nanti kalau ada yang pesan sama kamu ingatkan. Nanti kalau seumpamanya nasibnya diangkat jauh lebih baik, jangan sampai sombong, jangan sampai nah itu yang berbahaya. Nikmat itu belum tentu rezeki yang bagus, tetapi bisa jadi itu ujian. Pantas saja tadi katanya Bu Tirta Sulam memberikan peringatan ya. Iya, Iya. Memberikan peringatan apa? Jadi tadi kata Mbak Wongso, Tirta Sulam kan masuk ke raga saya. Iya. Jadi seperti melihat bayangan siapa-siapa saja yang nantinya memegang atau memiliki pusaka paku bumi itu, sumber-sumber kehidupan, sumber rezekian itu akan menghampiri dengan sendirinya ke si pemiliknya. Tirta Sulam berkata seperti itu. Iya. Ya itu memang tidak menutup kemungkinan jikalau Tirta Sulam ketika membuat paku bumi kehidupan itu dibayang-bayangi seperti itu tidak menutup kemungkinan. Bahkan insya Allah dia tidak memiliki, namun dia membuat, insya Allah dia juga nanti akan berubah nasibnya menjadi lebih baik. Amin. Lalu kenapa alasan kedua saya hanya memerintahkan Tirta Sulam untuk membuat 20 saja? Karena apa? Itu sudah cukup untuk membantu masjid yang sedang dibangun di sana. Karena itu kurangnya hanya segitu. Ya kalian pikirkan caranya bagaimana. Itu sisa berapa? 15. 15 itu dikali berapa biar jadi
di sana yang membutuhkannya itu berapa. Itu saya yakin udah cukup. Masa ya ribuan orang yang memandang kalian, yang mengikuti kalian, tidak ada orang 15 yang mau memaharkan. Ini untuk kebaikan semuanya. Kalian mudah-mudahan mendapatkan barokahnya. Lalu uang kalian di sini bermanfaat juga. Insya Allah akan membangun masjid-masjid yang lebih banyak lagi, yang lebih bagus lagi. Ya sudah, kalian sekarang cepatlah bersiap-siap. Nanti akan saya antarkan kalian pulang. Di mana paku buminya sekarang? Itu tasnya. Ya, simpan baik-baik, jangan sampai jatuh, nanti hilang sia-sia. Lalu saya ingatkan lagi nih, nanti kamu sampaikan kepada si Yoga, Mas Topleh. Ini terkhusus untuk cucu-cucu saya yang sangat saya sayangi. Mungkin nanti 5 atau 7 orang pertamalah yang diwajibkan untuk memilikinya. Nanti kamu katakan saja kepada Yoga, bilang saja seperti itu. 5 atau 7 orang yang pertama yang wajib memilikinya. Dikabarin secepatnya, biar 7 orang atau 5 orang itu kebagian. Karena 5 atau 7 orang itulah orang-orang yang insya Allah amanah. Orang-orang yang nanti insya Allah ketika mendapatkan rezeki yang berlimpah tidak akan lupa sama Gusti Allah. Amin. Karena saya sudah tahu mereka itu orang-orang yang baik. Mereka itu sering bersedekah kemana-mana. Jadi insya Allah ketika mereka mendapatkan rezeki yang berlimpah-limpah tidak akan melupakan Gusti Allah. Lalu bagaimana sisa dari ke-7 orang itu? Apakah sudah tepat? Kalian lihat saja. Jika kalian ragu-ragu, kalian bisa tanyakan kepada diriku. Tapi saya yakin kalian pasti bisa memilah dan memilih siapa-siapa yang pantas untuk memilikinya. Insya Allah. Jadi seperti itu saja. Nanti yang tidak kebagian sabar. Insya Allah, jika memang yang membutuhkan sangat banyak dan masih ada yang harus dibantu masjid-masjid lain, ya nanti mungkin kita akan pikirkan lagi apakah harus membuatnya lagi ataukah cukup segini saja. Ya sudah, kalian siap-siap, nanti saya akan antarkan kalian pulang. Ya sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman akhirnya sudah terjawab ya mengapa Empu Tirta Sulam itu hanya membuat 20. Tadi Kenapa berarti? Eyang Basuki sudah menjelaskan kenapa Eyang Basuki itu merintahkan Empu Tirta Sulam hanya membuat atau menjadikan benda itu hanya 20 biji saja. Dan yang 5 biji itu nanti kita dan juga bawor. Berarti kita satu. Tidak. Terus? Jadi diberikan kepada kita, tapi nanti kita harus memberikan kepada sahabat goib kita katanya. Terkhusus untuk bawor itu nanti untuk bawor. Berarti kita nggak kebagian nggak? Kita nggak Hanya diamanain. Enggak. Saya ingat apa obrolan Caplang sama Ki Slamet kemarin kan di jalan. Kalau kita dikasih 1, nanti kita jadi kaya, insya Allah kita tidak akan lupa sama Gusti Allah kan. Tapi ternyata itu hanya angan-angan saja. Tapi tidak apa-apa ya. Namanya rezeki, berarti itu belum rezekinya kita. Teman-teman juga harus belajar dari sini nih. Kita saja yang pontang-panting mencarinya, hujan panas kita lalui, berhari-hari kita di Papua, tapi kenyataannya kita tidak diberi. Ya, insya Allah kita ikhlas ya. Insya Allah. Insya Allah kita, karena kita juga udah sering melakukan ini, jadi insya Allah kita sudah ikhlas sekali. Jadi
terus gini gimana lagi? Kita disuruh untuk siap-siap untuk Iya. diantar oleh Eyang Basuki. Selain itu juga ada pesan tadi itu yang 7 orang pertama itu loh. Oh iya. Gimana maksudnya? Jadi nanti ada 7 orang pertama mungkin Prioritaskan ya. yang Yang benar-benar WA jenengan. Oh iya, saya tahu yang sudah WA ke saya itu kan ada ratusan orang. Tapi memang ada beberapa orang lah, kalau enggak ya saya lupa lah, intinya ada beberapa orang yang sudah saya tulis namanya. Itu memang sudah yang pertama ya dia sudah berlangganan, tapi dia tidak pernah menyalahgunakan. Jadi mungkin orang-orang tersebutlah yang dimaksud oleh Eyang Basuki. Ya, insya Allah nanti orang-orang yang sudah saya janjikan kalau sudah dapat saya akan mengabarinya. Ya nanti insya Allah saya kabarin. Tapi jikalau saya lupa tidak mengabarin jenengan teman-teman, ya tolong jenengan ngabarin saya. Takutnya yang namanya manusia ya, apalagi ini kita ada capek jadi takutnya lupa atau nggak sempet megang HP. Tapi seperti dulu juga saya pernah Mas Doble, ketika jumlah barang dengan jumlah orang lebih banyak jumlah orangnya dan sudah terlanjur transfer, saya kembalikan. Jadi ini misalkan nanti ada kesalahpahaman komunikasi antara saya dan Mas Dobles Caplang atau Ki Slamet, seumpamanya yang pesan saya sudah orang 13, ternyata yang pesan Mas Dobles ada orang 7, kan itu kurang barangnya. Yang nggak mau nanti kita pilih lagi siapa yang tepat, nanti yang tidak tepat uangnya dikembalikan. Jadi seperti itu aja berarti ini teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah selesai misinya. Alhamdulillah barangnya sudah ada di kita. Di mana tadi ya? Itu di tasnya. Oh di tas saya. Di saya ini. Jadi kalau teman-teman yang sudah menonton video ini, kalau memang berminat silahkan jangan hubungi nomor WA saya atau Mas Doble atau Bro Caplang. Kalau Ki Slamet belum ya. Mungkin suatu saat nanti kalau Ki Slamet rutin ngupload video, insya Allah dikasih nomor HP juga nggak apa-apa. Nah takutnya hilaf ya kan, ya bukannya apa-apa ya, apalagi ini kan mantan ya. Nah takutnya hilaf Sudah tidak seperti itu. ya, makanya biar berjalannya waktu saja. Siap. Yaudah mungkin cukup sekian teman-teman. Apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari kami semua di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.